Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paslon 1 dan saya sendiri Fikri Muhammad Abdillah sebagai calon Ketua Umum WRI dan di sini ada Yonanda Mela Rusiati sebagai calon Wakil Ketua WRI. Ya, oke. Jadi di sini kami Paslon 1 mempunyai tagline yaitu jangan sampai salah arah. Nah, maksudnya jangan sampai salah arah itu apa? Jadi di sini itu kita berharap jangan sampai salah arah di sini itu mencerminkan peran WRI sebagai komunitas yang menyediakan roadmap, panduan, dan pembelajaran yang terstruktur. Nah, dengan begitu nantinya anggota itu bisa tahu langkah apa sih yang harus diambil untuk mencapai tujuan mereka, baik itu mau belajar skill baru, mengikuti lomba, atau membangun portofolio saat mereka bergabung dengan WRI nantinya. Nah, jadi di sini kita mau ngomong apa nih? Nah, ini kayak HTML ya, ada header, body, sama footer. Nah, jadi di sini header akan membahas tentang masalah yang bisa diperbaiki. Nah, jadi kan sebenarnya ini orasi mau membahas tentang visi misi kan ya. Nah, tapi kan kalau kita langsung bahas visi misi tanpa tahu masalahnya apa, kayak gitu kan nggak afdol gitu lah istilahnya. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang masalahnya apa, terus langkah-langkahnya apa, terus aksinya gimana, mau gimana, terus ada beberapa ide yang mau kami sampaikan. Itu. Dan di bagian penutup akan kita korelasikan dengan visi misi yang telah ada. Oke. Next. Ya, jadi di sini ya seperti tadi ini HTML ya. Karena saya bisa yang ngoding jadi saya ngoding. Di sini ada title-nya yaitu masalah yang ada, terus di sini ada 3 masalah nih. Nah, di sini ada SOP yang belum terdokumentasi. Dan terus yang kedua ada blueprint yang belum lengkap 100% dan juga ada manajemen yang masih belum rapi. Nah, yang pertama itu tidak semua SOP terdokumentasi. Nah, contohnya itu kayak SOP tentang pembahasan rapat. Nah, SOP tentang pembahasan rapat itu gimana? Nah, SOP ini itu menjelaskan tentang kira-kira apa saja yang dibahas di rapat ini. Nah, contoh itu untuk rapat awal tahun itu kan kita harus bahas tentang timeline dalam 1 tahun ke depan, kira-kira gimana. Nah, yang kedua itu ada SOP untuk panitia dan event. Nah, di SOP ini itu menjelaskan tentang event ini kira-kira jalannya kayak gimana. Nah, kan biasanya kan event ini ada event tahunan nih, event rutinan yang biasanya di setiap tahun atau rutin jalan gitulah. Nah, terus di SOP ini itu juga menjelaskan kira-kira panitianya itu tugasnya apa dan gimana cara ngerjain tugasnya. Nah, selain itu di SOP ini itu harus menjelaskan tentang kira-kira event ini tuh cara menjalankannya gimana. Nah, contohnya itu kan kayak ngeploting ruangan pertama. Nah, kedua itu bikin timeline acaranya kayak gimana, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada SOP untuk pengurus. Nah, SOP ini itu jelasin tentang tugas-tugasnya pengurus itu kayak gimana dan juga cara ngerjain tugas-tugasnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, kenapa nih kita butuh 3 SOP tersebut? Nah, itu yang pertama itu biar next pengurus itu nggak lupa. Nah, misal kalau kita nggak punya SOP yang didokumentasi ini, nah kita kan bisa aja misalkan tahun ini kita udah ngerjain event ini, event A. Nah, evalnya udah dicatat nih, misalkan kesalahannya apa, masalahnya apa aja yang terjadi kayak gitu. Nah, udah bikin actionnya, tapi next tahunnya nggak dijalanin, soalnya kita nggak nyatet evalnya atau SOP-nya itu yang udah diambil dari actionnya dari eval itu. Kan jadi pengurusnya ini bisa melakukan kesalahan yang sama dari tahun yang sebelumnya, kayak gitu. Nah, yang kedua pastinya itu mengimprove experience dari panitianya. Kalau misalkan SOP-nya jelas, tugas-tugasnya jelas, kayak gimana cara ngerjain tugasnya, itu kan panitianya kan nggak males, soalnya kan semuanya itu clear, jelas gitu. Nah, itu gimana cara biar SOP itu terdokumentasi? Nah, itu pastinya kan dicatat lah, ya, atau didokumentasikan dari eval-eval sebelumnya dan actionnya gimana. Nah, itu bisa dibikin kayak cerita kayak gitu. Nah, yang kedua dikasih tahu job-jobnya untuk panitia atau pengurusnya dan gimana pengalaman-pengalaman di event sebelumnya atau di kepengurusan sebelumnya. Kayak itu. Yang kedua, menurut kami masalah yang ada yaitu beberapa blueprint itu belum 100%.
Contohnya, ada matriks keberhasilan yang belum ada, terus tidak ada feedback peserta di beberapa event, lalu beberapa event juga nggak ada timeline-nya, terus belum ada roadmap dan learning objective buat beta testing dan untuk beberapa hal lain. Nah, tidak ada matriks keberhasilan di sini itu bisa dibilang belum ada indikator yang jelas untuk menilai apakah sebuah program atau event itu bisa dikatakan berhasil atau tidak. Terus lalu tidak ada feedback peserta. Nah, di beberapa event selain menurut pengalaman saya sebagai yang pernah ikut kepanitiaan WRI gitu, di beberapa event selain beta testing dan mini class, itu event-nya itu nggak ada form feedback untuk peserta. Nah, coba bayangin tanpa form feedback tadi, panitia itu kan nggak bisa tahu apakah programnya itu bermanfaat untuk peserta, jadi nggak cuma lewat POV-nya panitia aja, terus lalu apa yang perlu ditingkatkan lagi, terus bagaimana pengalaman peserta secara keseluruhan. Lalu kemudian itu tidak ada beberapa event tidak ada di dalam timeline. Jadi beberapa event itu ada yang nggak punya timeline yang jelas. Katakanlah misalnya WRI, OOT atau out of topic. Itu memang masuk ke agenda tahunan, tetapi selama ini menurut saya itu masih belum jelas. Misalnya kalau dijelasin itu bisa kayak 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali kayak gitu. Jadi nggak ada event itu yang nanti bakal bertabrakan. Misalnya kayak, sekarang Januari dan Desember karena, "Oh, dirasa kita belum nyelenggarain beta testing OOT sama sekali, jadi aku berinisiatif mau bikin OOT aja nih," ngono, gitu. Terus deket-deket waktu yang deket itu waktu yang agak bisa itu misalnya tinggal Desember sama Januari, tapi kan Desember sama Januari itu akhir kepengurusan. Nah, kalau kita memaksa diselipin di Desember dan Januari itu kan ada event, yang tahunan itu ada Pilketum sama Makrab. Kalau kita memaksa nyelipin yang OOT ini kan nanti bisa kayak menimbulkan kekacauan, terus kita jadi kayak nunda-nunda, dadak istilahnya, terus nanti malah, semua itu menurut saya kayak jadi nggak teratur gitu, kalau nggak dikasih timeline yang jelas. Terus yang terakhir itu, eee, untuk beta testing khususnya itu roadmap dan learning objectives-nya itu belum jelas. Misalnya kayak bolehlah kan kemarin-kemarin itu beta testing itu, ada yang ini kan sih, yang beta testing itu misalnya kalau mau nyelesain kalau ikut terus gitu dia bisa dapat sertifikat atau kalau yang mini kelas tadi itu, kalau mau nyelesain biar pesertanya awet sampai akhir gitu, bisa kita kasih proyek terus kita inisiatif kasih sertifikat gitu. Jadi nanti buat dia itu, bisa untuk di-upload di LinkedIn atau untuk portofolionya dia gitu. Jadi nanti kalau ada learning objective dan roadmap yang jelas tadi, tujuan atau rencana kita itu pembelajaran bisa terstruktur sehingga kegiatan itu lebih terarah kayak gitu. Nah, kenapa hal tersebut untuk menyempurnakan blueprint itu penting? Karena ya tadi biar learning objektifnya itu jelas, penilaiannya nggak subjektif, kayak misalnya menurut Fikri bagus, tapi menurutku nggak bagus, dan begitu juga sebaliknya. Kalau ada, eee, semacam template keberhasilan matriks tadi, itu kan nanti lebih enak gitu loh, kayak gitu. Terus, biar tahu juga gimana POV pesertanya. Kita kan tahu gimana POV panitia penyelenggara kan saat evaluasi, tapi kalau nggak ada form feedback dari peserta kan kita nggak tahu menurut peserta tadi itu gimana event-nya. Terus yang terakhir itu biar panitia nggak procrastination kalau kata Hamdan atau menunda-nunda kayak gitu. Nah, caranya gimana? Ya dikasih, ya enggak dong, ya disempurnakan blueprint tiap event-nya. Contoh ya kayak bikin template buat evaluasi, terus, buat roadmap buat beta testing yang programming tadi, atau UI UX juga mungkin untuk nantinya atau, eee, ya saya nggak tahu ke depannya apakah beta testing masih UI UX atau programming. Terus, bikin juga learn objektif, jadi nggak bikin roadmap aja, tapi bikin learning objektif. Terus jangan lupa juga buat key form feedback. Masalah yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu manajemen yang kurang rapi. Contohnya,
penyelenggaraan beberapa event itu kadang masih terlalu mendadak. Lalu ada calon pengurus yang tidak tahu job desk-nya apa saat mau menjadi pengurus, dan ada calon panitia yang nggak tahu job desk-nya apa, kayak gitu. Kalau panitia sih it's okay lah ya, kan itu cuman 1 event gitu. Tapi kalau misalnya pengurus kan itu dalam 1 periode 1 tahun, kan lama gitu. Jadi lebih baik kayak kita ngasih tahu job desk-nya dia juga itu dari awal. Nah, terus yang terakhir ini, kadang kala WRI juga yang bingung nyari panitia. Nah, kenapa sih, Kak, kalau kenapa sih manajemen ini tuh perlu ditata lagi gitu biar lebih rapi? Yang pertama, ya karena biar event-nya bisa lebih dipersiapkan, biar lebih optimal juga, kayak gitu. Terus, selanjutnya biar tahu job desk-nya dari pengurus atau panitia itu apa aja, biar mereka itu, juga selain itu berkomitmen, nggak ilang-ilangan kalau kita cari. Nah, terus gimana sih cara membenahi manajemen yang kurang rapi ini? Yang pertama, langkah awal itu kita bisa membuat timeline atau diberikan timeline dan PIC dari setiap event dari awal tahun kepengurusan. Misalnya nih, BRI kan habis ini mau ganti kepengurusan. Nah, itu kalau bisa kita udah buat timeline yang kiranya sekiranya event apa aja yang pasti dilakuin sama yang pasti diselenggarakan sama WRI buat 1 tahun ke depan, dan PIC-nya itu menurutku bisa ditunjuk dari ketua pelaksana atau sekretaris maupun koordinator acara dari event sebelumnya. Nah, gunanya apa? Jadi misal, tahun selanjutnya mau ada misalnya tahun sebelumnya, tahun selanjutnya mau ada event itu open recruitment bulan November. Jadi bulan Oktober atau September itu, PIC atau ketua pelaksana oprek itu udah ngasih tahu nih, siapa ya calon ketua pelaksana selanjutnya, udah mulai nyari tuh. Terus biar itu juga kan misalnya kayak butuh birokrasi yang banyak gitu, itu juga bisa lebih dipersingkat. Terus proposalnya juga mungkin, bisa lebih cepat selesai kalau kita udah prepare itu dari awal-awal. Nah, terus selanjutnya ngomong-ngomong soal prepare, eee, kita juga perlu ngasih tahu job desk pengurus atau panitia itu dari awal sebelum mereka menjadi pengurus maupun panitia. Biar nggak cuman, "Iya iya aku mau, iya iya boleh, iya iya gas," gitu, di tengah-tengah nggak ikut rapat, terus habis itu hari H ilang, kayak gitu kan, eee sorry to say, agak menyusahkan panitia yang lainnya. Karena kan kita kerjanya kan tim, bukan individu, kayak gitu. Terus, yang terakhir ini, mungkin ini bisa jadi solusi buat saat WRI bingung nyari panitia, kita bisa bikin list, anggota itu setiap anggota pernah ikut kepanitiaan apa aja. Misalnya nih, aku Yunanda, aku pernah ikut panitiaan Makrab dan Pilketum tahun lalu, WRI sebelumnya. Lalu di tahun ini ke periode WRI ini, aku pernah ikut panitiaan misalnya Early Access, lalu Natalis dan Hacktoberfest kayak gitu. Nah, gunanya itu apa? Ya, biar kita itu nggak bingung nyari-nyari panitia, kita bisa kayak tahu misalnya tahun kemarin itu yang ikut misalnya Fikri, tapi Fikri nggak ikut di Makrab, tahun ini. Jadi kita bisa narik Fikri gitu, ngajak Fikri ikut, kayak gitu. Nah, selain itu, ada juga misalnya, case kayak gini, misal nih kan sekarang aku lagi ikut Makrab tuh, panitia Makrab. Nah, aku kebetulan jadi si konsumsi, aku bingung, untuk sertijab kemarin itu kira-kira beli pudingnya itu di mana ya? Kayak gitu. Nah, aku kan bisa tuh nanya-nanya ke si konsumsi yang tahun sebelumnya dari list panitia tadi, gitu. Nah, yang kita sebutin tadi kan, ada 3 masalah tuh, terus kayak terkesan ribet gitu ya. Padahal kan WRI dikenal sebagai komunitas yang santai, terus tempat kita semua belajar dan berkembang tanpa pressure gitu kan. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri, di balik keseruan-keseruan yang ada di WRI atau santainya WRI, ada hal-hal yang harus diatur biar semuanya itu berjalan dengan baik. Kadang kesannya sih memang kayak kebanyakan aturan, terus kayak
ribet gitu ya, tapi sebenarnya tujuan dari kita bikin kayak aturan-aturan tadi itu bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjaga WRI itu biar tetap solid, eksis, dan bertahan lama. Coba kita bayangin ya, kalau semuanya itu dilakukan dengan serba nggak jelas, event mendadak, panitia bingung, atau program nggak ada arahnya, nggak ada tujuan yang jelas. Itu nggak cuman bikin kita capek, tetapi juga bikin orang itu jadi males buat terlibat. Jadi langkah-langkah yang kita bikin tadi seperti bikin SOP, buat job desk yang jelas, terus, timeline yang rapi atau evaluasi yang terstruktur itu bukan sekedar hanya untuk formalitas, tapi hal tersebut merupakan salah satu cara kita untuk memastikan WRI ini biar terus berkembang, makin berkualitas dan tentunya tetap menjadi WRI tempat kita yang nyaman untuk belajar bareng. Nah, jadi intinya itu kita santai tetapi terarah. Nah, selanjutnya kita masuk ke body nih. Nah, ada dari HTML kan setelah head itu ada body ya. Nah, di sini di body ini kita jelasin ide-ide kami yaitu. Nah, yang pertama itu ada bikin sebuah community atau klub atau unit yang berada di bawah WRI. Nah, terus selanjutnya itu ada ekspansi ke sekolah-sekolah. Nah, kayak gimana nih kira-kira idenya nih? Nah, itu akan ditampilkan di selanjutnya. Oke, nah yang pertama ini ada bikin sebuah community, klub atau unit yang berada di bawah WRI. Nah, kenapa nih kok kok kami ingin bikin klub atau unit community yang di bawah WRI ini? Nah, eh, ini kan tempat kayak gini kan biasanya kan kita ada yang namanya mini class, misalkan mini class web atau mobile dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, di sisi lain itu ada misalkan kayak aku sendiri itu kan masuk bidang ke cyber security. Nah, aku itu ingin sebenarnya cyber security itu ada kayak mini class. Nah, tapi kalau misalkan di mini class topiknya cyber security itu bisa dibilang terlalu luas. Nah, jadi aku pengennya itu bikin kayak forum untuk bahas-bahas tentang cyber security, terus di forum ini bisa misalkan bikin workshop, terus kita bahas-bahas atau bahkan kita bisa mabar CTF ya anggapannya kayak gitu. Nah, jadi klub ini tuh bisa jadi tempat sharing atau kegiatan misalkan lomba atau mau bikin event kayak gitu. Nah, terus eh, bikin klub kayak gini tuh biar misalkan mau ada klub cyber security nih. Nah, biar cyber security itu nggak hilang. Nah, aku bikin yang namanya klub atau unit cyber security. Nah, biar sampai angkatan selanjutnya itu tetap ada kayak cyber security. Nah, contoh lain itu misalkan kayak AI, kayak itu kan bisa nih bikin kayak klub atau unit kayak gini, kayak gitu. Nah, benefitnya kalau misalkan sebenarnya kan bisa aja kita bikin community yang tidak formal itu yang di luar dari WRI. Nah, tapi kalau misalkan kita bikin klub atau unitnya di WRI, benefitnya kan eh, pertama itu pasti kita bisa dapat dana nih buat bikin event kayak gitu kan kita kan WRI masih masuk ke bagiannya kampus. Nah, selanjutnya birokrasi dan kayak alur-alurnya itu bisa lebih jelas kayak gitu. Terus langkah pertama kami itu yaitu pastinya karena klub atau unit itu sebuah community ya. Nah, itu butuh sebuah blueprint gimana cara kita untuk membuat klub atau unit ini. Misal di unit ini itu setiap mau bikin unit itu kita butuh semisal minimal harus ada satu proker, terus kira-kira eventnya mau apa aja kayak gitu. Terus misalkan targetnya siapa, terus tujuannya apa kayak gitu kan. Dan juga siapa juga yang ngurus kayak gini. Nah, nggak mungkin dong misalkan ada klub atau unit tapi nggak ada yang ngurus. Nah, terus selanjutnya eksekusi pertamanya itu kami berencana mau bikin klub cyber security. Berhubung kayaknya banyak yang pada minat cyber security nih, tapi karena nggak ada tempatnya ya, jadi kita bisa bikin kayak gini. Mungkin seperti itu. Nah, yang kedua, ide kami yaitu melakukan ekspansi ke sekolah-sekolah atau untuk membrandingnya kita kasih nama WRI Goes to School. Nah, WRI Goes to School ini merupakan salah satu serangkaian dari WRI mencari dana. Nah, eh, apa aja sih yang bakal dilakuin dari program WRI Goes to School ini? Jadi kasarannya, secara garis besarnya, kita bakal bikin seminar, webinar, terus
ada TC atau training center, lalu ada pendampingan atau monitoring untuk pelajar SMA atau SMK. Nah, yang pertama-tama kita analisis dulu masalah yang ada. Analisis masalah di sini, misalnya nih, kayak dari pelajar SMK. Biasanya anak RPL itu kayak cuman bisa CRUD. Terus kayak anak TKJ nih, mentok-mentok dia bisa cuman setup WiFi dan cabling kayak gitu. Terus untuk analisis masalah dari SMA sendiri, kadang beberapa SMA itu masih ada yang nggak ada mapel TIK dan semacamnya atau bisa dikatakan nggak melek IT kayak gitu. Terus eh, mungkin ya karena itu di luar kurikulum mereka juga mungkin ya. Tapi, beberapa SMA itu biasanya itu lebih fokus untuk lomba misalnya kayak olimpiade, contohnya kayak informatika. Nah, karena itu di luar kurikulum mereka, jadi biasanya untuk mentor atau pendamping, eee, untuk peserta untuk siswa lomba informatika ini biasanya itu nggak ada atau mereka itu otodidak. Nah, hal ini mungkin bisa menjadi peluang emas buat WRI. Nah, ngomong-ngomong soal peluang, eee, menurutku peluang paling besar itu ada karena kebutuhan kompetensi digital yang tinggi. Beberapa karena perkembangan teknologi yang tinggi, itu membuat beberapa sekolah dan siswa membutuhkan pelatihan tambahan di luar kurikulum, standar sekolah mereka. Nah, terus selain itu juga, sekolah biasanya itu cenderung mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan daya saing siswa mereka di bidang teknologi. Nah, yang paling penting, untuk meningkatkan brand reputasi dari WRI. Jadi dengan program ini, kami berharap WRI itu dapat dikenal sebagai komunitas yang tidak hanya kreatif, tapi juga berdampak bagi sosial. Nah, kalau udah analisis masalah, terus tahu peluangnya itu gimana, selanjutnya yaitu gimana sih caranya. Nah, cara pelaksanaannya kita bisa start dari membuat paket program yang jelas. Misalnya kayak yang udah aku sebutin tadi, ada kita bikin seminar atau webinar, terus ada training center atau TC, terus ada pendampingan atau mentoring kompetisi, kayak gitu. Nah, kalau udah, selanjutnya yang kedua yaitu melakukan riset kebutuhan dari SMA atau SMK. Yang seperti yang udah kita lakuin tadi yaitu analisis masalah. Nah, lalu yang ketiga, kita tentukan model pendanaannya itu mau gimana, kayak gitu. Jadi nanti buat kayak deal to deal gitulah antara sekolah sama BRI. Terus yang keempat yang nggak kalah penting yaitu promosi program. Promosi ini bisa kita laluin melalui media sosial dari WRI ataupun kita bisa kirim proposal secara langsung ke sekolah-sekolahnya gitu. Terus yang kelima, kalau udah kayak administrasinya gitu udah, birokrasinya juga udah, kita jangan lupa buat nyiapin tim dan materi buat dieksekusi. Jadi tim tadi itu bisa dari anggota BRI yang punya keahlian sesuai dengan program. Terus kita juga harus nyiapin kayak modul atau materi kan yang harus disampaikan biar lebih mudah dipahami oleh pelajar-pelajar tadi. Nah, yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan dokumentasi. Setelah programnya selesai, kita jangan lupa meminta feedback dari siswa dan guru yang ada. Terus jangan lupa juga kita nantinya akan membuat dokumentasi seperti kayak foto, video, maupun testimoni untuk mempromosikan program kita ini selanjutnya kayak gitu. Nah, selain membuat, 2 ide utama tadi, nggak lupa kita juga bakal tetap meneruskan program yang sudah ada dari kepengurusan-kepengurusan sebelumnya. Misalnya, menghidupkan kembali WRI OOT. Menghidupkan kembali ini bukan berarti kita membangkitkan dari kubur gitu bukan ya, tetapi kayak kita melakukan timeline yang jelas gitu. WRI OOT ini rutinannya itu mau dibuat berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali. Terus yang kedua kita bisa open collaboration partner lewat media sosial. Nah, eee, di sini itu gunanya apa sih? Kalau ditulisnya itu lewat media sosial gitu, berupa misalnya kayak feed atau highlight story IG gitu. Jadi, komunitas atau ya misalnya komunitas gitulah atau UKM lain atau apapun itu dari eksternal yang mau bekerja sama sama WRI itu tahu gitu loh alurnya kerja sama sama WRI itu gimana, apa aja, terus,
siapa yang mau dihubungin, kalau itu udah ditulis secara jelas dan udah dipromosikan lewat media sosial. Nah, kenapa menurutku itu penting kalau ditulis dan dipromosikan lewat sosmed, ya supaya untuk meningkatkan exposure BRI di lingkup eksternal dan internal, terus juga bisa kayak membangun hubungan yang baik dengan komunitas lain yang bisa membuka peluang di masa depan, kayak gitu. Terus yang terakhir, yaitu announcement offering talent lewat sosmed. Nah, jadi ini tuh kayak kita bikin feed IG gitu loh, tapi khusus, itu kayak offering buat talent-nya. Nah, eee, call for talent gitu loh. Jadi WRI itu bisa menggunakan media media sosial mereka, kayak terkhusus IG ya yang paling banyak diakses orang, itu buat memberikan ruang bagi anggota atau talent lain di luar komunitas untuk menunjukkan keahlian mereka, kayak gitu. Nah, akhirnya kita udah sampai di bagian footer atau penutup. Di footer versi kami, itu berisi kesimpulan kalau intinya, eee, seluruh yang kita bahas di video kali ini itu sebenarnya masih relevan atau ada hubungannya dengan visi misi yang telah kita sampaikan di video sebelumnya. Oke, itu aja yang mau kita sampaikan. Di sini saya Yonanda mau minta maaf kalau misalnya dalam pembuatan video kali ini ada salah kata, tipe, maupun diksi yang kurang tepat dan ada mungkin beberapa pihak yang tersinggung. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena, kami tidak bermaksud seperti itu. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan, kita tidak butuh banyak kata-kata, yang penting bukti nyata.